Eban dan kali ini kita akan ngobrol. Nah kalau tadi sudah dari destinasi wisatanya, kemudian perekonomiannya. Ini juga salah satu yang juga mengangkat perekonomian gitu ya. Nah kalau ngomongin soal yang jualan-jualan ini, ya kan? Ini ada apa? Ini dari Gengsi Leather. Ngerti leather ya? Udah ngerti. Ngejob bensin pirang leather. Ini dengan Mas Sugeng Raharjo. Ini alamatnya di Maguwo Wonocatur, bangun tapan ku terus mandi. Itu bangun tidur. Mas Sugeng. Nggih, mikir diagem Mas. Nah, wah gunanya kok MC dangdut. Nggih, pripun menika dengan UMKM ini Mas? UMKM untuk masa pandemi sekarang udah mulai bangkit. Alhamdulillah. Untuk ke depan insya Allah Gengsi makin rame, harapan kami itu. Nah, ini terus untuk proses pembuatan tas ini Mas, mengalami kesulitan apa jenengan? Kesulitan untuk pembuatan tas sih enggak Pak, cuma pemasaran aja. Oh, dan di modal. Wah, tenan ra. Oke lah ya, modal itu loh. Nah. Liriknya kok pada kesini. Gimana memang dengan modal kenapa Mas? Bisa disampaikan cerita boleh? Cerita boleh ya Mbak? Boleh. Untuk beberapa item tas ini mungkin untuk per tas di kisaran harga 500-an modal mungkin ya. Nah itu untuk satu warna aja itu butuh modal segitu. Satu warna aja. Iya. Jadi untuk melengkapi koleksi di Gengsi mungkin beberapa warna yang belum kami punya gitu. Oke, karena kekurangan modal itu Iya. tadi ya. Mangke tenang mawon masalah modal kurangnya pinten bar acara omong kula. Nggih, nggih. Terus kula omong ke Pak Pulung. Nggih, hatur nuwun. So pahlawan ternyata Pak Pulung juga. Terus ini ngapunten Mas, untuk barang dan karya jenengan ini sudah dipasarkan ke mana saja ini? Untuk Indonesia udah hampir menyeluruh. Nah, untuk luar negeri baru nyampe Amerika sama Malaysia. Baru nyampe Iya. Amerika loh. Rencana Kutub Selatan kok ya? Mas? Iya, iya, Australia juga. Kita nyerahnya juga ke situ. Oke. Sejauh ini dukungan dari Dekranasda atau dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul apa aja Mas? Untuk memfasilitasi online gitu sama memfasilitasi di TVRI sini. Wah, Oke, harganya Mas? reganya ini berapa coba? Jenengan apa lurah ro dagangane? Untuk waistbag ini sekitar harganya 500-an. Ini 500.000. Iya. Piye. Beli. Larang ya. Bukan mahalnya Mas, kualitas dan Kualitasnya Iya. yang dijual. Oke. Ini kita kulit bukan apa sih Mas? jual kuantiti tapi jual kualitas. Oke. Ini ngapunten, ini dari kulit apa Mas? Kebanyakan dari kulit sapi ya. Wah, kula kinten kulit linju. Wah, Pur jauh-jauh dari situ. Bisa dikuliti Anda. Ini 500. Terus kalau yang dompet ini? dompet sekitar 200 sampai 350. Oke, baik. Di mana kira-kira kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah kepengen pesen gitu? Pesan. Gadah sosmed mboten? Gadah. Oh, gak ada. Pinten? Sosmed di web ada Gengsi Letter, Facebook Gengsi Letter juga, Gengsi Bag, sama IG Gengsi Letter. Oh, Facebook sama IG, Ji. Iya, Gengsi letter. Gengsi. Maka yang pesan bisa DM. Nggih, no? Iya. Oke, nek WhatsApp pinten, Mas? 085 729 187 579. Nanti silakan nanti bisa kunjungi ininya ya, IG-nya ya. Ada ya nomor Iya, WhatsApp-nya ada, ya? ada. Gengsi letter. Iya. Oke. Geng GENKZHI. Oke, Gengsi letter. Leather. Baik. Geng itu dari bahasa luar, Mbak. Weh, Oh, ya, Sekelompok dari bahasa artinya. luar. artinya kelompok. Iya. Nek leather? Sinya orang yang beruntung. Wah. Oke, banyak filosofinya ya. Iya. Ya. Oke Mas, sukses terus. Ada yang mungkin ingin disampaikan kepada Pak Pulung atau ke Pak Quintanto, monggo. Monggo unek-uneknya nopo kaya jenengan oke masalah sih, Mas. Ya itu tadi unek-uneknya cuma di pemasaran sama modal gitu. Oh, sing tenang, ayem Iya. dikira nggih. Oke baik, terima kasih Mas, matur nuwun. Nah monggo ini Pak Pulung, Pak Quintanto bolehlah sambil mengapresiasi apa yang sudah beliau sampaikan. Dari Pak Pulung dulu nih, urusannya kan sama
kesejahteraan rakyat perekonomian. Ya, ya alhamdulillah. Jadi ya sebetulnya penyokong ekonomi di Bantul itu kan di samping pariwisata, Ya. pertanian, jasa-jasa lainnya itu adalah kerajinan kecil atau ekonomi kreatif termasuk salah satunya kerajinan tas ini. Ya. Dan kita juga sudah punya pusat juga di Manding dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam posisi pandemi dan lain sebagainya teman-teman masih tetap bertahan Ya. gitu ya dengan jalurnya termasuk teman-teman Gensi Letter ini jadi alhamdulillah dan kami apresiasi atas kreasi-kreasi yang telah ditelurkan lah dilahirkan oleh teman-teman di kerajinan ini. Oke, baik. Ya. Kalau ke depan kita akan juga membuat marketplace ya di lewat IT kita di Ya. Kominfo Ya. ini moga bisa kita manfaatkan lah. Tahun 2002 insya Allah sampul sudah jadi itu. Oh iya, bisa ikut nampang di sana Ya, orangnya. Ya, oke, baik. Kalau dari Pak Quintarto sendiri ini pendukung pariwisata loh, Pak. Iya, leres Mbak. Jadi bagian dari industri kreatif dalam hal ini craft ini kan menjadi salah satu andalan di pariwisata. Iya. Jadi artinya bahwa pemasarannya memang lebih kepada pariwisata itu punya peran penting untuk yang craft. Memang bisa ngekspor langsung, bisa jual langsung pembeli, tapi rata-rata pembeli itu kan juga wisatawan rata-rata. Iya. Jadi ini memang sangat berkait erat sehingga memang pertumbuhan industri kreatif dengan pariwisata ini kalau sekarang kan nomenklaturnya jadi satu. Jadi mulai tahun depan di struktur kalau kemarin ekonomi kreatif itu masih di koperasi UKM, Iya, sekarang? mulai tahun depan nanti di pariwisata. Oh, oke. Jadi ini memang menjadi kebutuhan di pusat juga nomenklaturnya juga di bawah Menteri Pariwisata gitu. Iya. Jadi ini memang sangat erat, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama. Ya. Di samping tadi yang disampaikan Pak Pulung, ada nanti rencana marketplace-nya Bantul. Ya. Juga kita punya beberapa media yang bisa kita pakai, termasuk Jelajah Bantul, bisa menampilkan produk di sana sehingga wisatawan bisa mengakses produk-produk yang ada di Bantul. Oke, Jelajah Bantul itu kan yang peta wisata itu ya, Pak ya? Ya. Maksudnya Semua, jadi semua ada data ya? potensi wisata, ada termasuk bahkan pasar tradisional, pasar Kuliner modern, juga ada di kuliner situ ada ya? di sana. Lengkap pokoknya. Jadi informasi tentang orang datang ke Bantul itu kalau wisata kebutuhannya apa, bahkan pom bensin saja ada di sana. Oke. Iya, jadi sampai ke mapnya juga. Jadi orang buka itu, misalnya saya wisata di sini, nanti mau makan di mana, nanti kalau kehabisan bensin ngejok di mana, itu insya Allah bisa diperhitungkan. Oke, oke. Ya, jadi informasi cukup baik, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman juga. Oke, Pak. Jadi wisatawan yang mau datang ke Bantul udah nggak perlu bingung. Betul. Tinggal cari aja di Play Store ya, Pak, itu Jelajah Jelajah Bantul ya. Bantul, iya. Itu di situ saya sudah download ini. Jadi di situ ada tempat Iya. wisata, kulinernya, kemudian ada pom bensinnya di situ, kemudian kerajinan-kerajinan Kerajinan. ada juga di situ, Ada. Pak, Lengkap Pak. Lengkap berarti ya. ada di situ ya. Jadi apa yang perlu disiapkan para wisatawan domestik yang mau datang ke Yogyakarta selain handphone harus selalu full baterainya supaya bisa Dan menunjukkan kuota, peduli-lindungi. Dan Iya. kuota. Sama belanja tuh. Sama, oh, Iya. Kebetulan yang kita harapkan memang satu bahwa seiring dengan di masa pandemi ini kan kami yang di Dinas Pariwisata juga sudah mulai untuk menggarap cashless pembayaran secara non tunai. oh oke. Jadi kita mencoba itu dan mulai uji coba ini di Parangtritis ini setiap hari sudah ada yang pembayaran pakai cashless. Masih Oke. kecil tetapi Iya, jumlahnya. iya. Oleh karenanya ini kita sampaikan agar nanti para wisatawan bisa membayar secara cashless. Nah ini mulai ke depan ini perlu diperbanyak agar mengurangi kontak erat dengan petugas kami. Yang kedua juga teman-teman yang rombongan wisatawan ini, Iya. mohon maaf, mohon dijaga kenyamanannya ketika teman-teman kami sedang memeriksa barcode untuk peduli iya. lindungi. Karena memang harus satu-satu Jadi, ya Pak ya, ya. artinya harus sabar, jangan sampai emosi. Iya, Teman-teman kita juga iya. kita harapkan juga telaten dan sebagainya. Karena kendala di lapangan itu juga tidak sesederhana yang dituangkan di dalam tulisan. Jadi Oke. memang ini perlu kerjasama bersama. Yang ketiga juga perlu bahwa
wisatawan ini dipastikan ketika akan berwisata tidak mengalami gejala. Jadi kalau Oke. bergejala lebih baik istirahat dulu lah. Oke. Karena nanti mungkin maksudnya kepengen seneng tetapi Tapi justru nanti malah- bisa sakit atau bahkan menularkan penyakit. Ini kan kita sayangkan. Iya, Yang terakhir ya tadi yang disampaikan Pak Fulung, sangune sing akeh gitu, Karena cashless jadi banknya dipenuhin dulu saldonya ya. Lah iya. Pulsanya penuh, saldonya penuh. Ayo gitu. plesir kok pucet bolora mergo loro, mergo dompete carry. Dompet carry ora Dompet carry nggak apa-apa. masalah. Lah iya wong pakai itu ya. Yang penting saldonya penuh, Nah. gitu aja ya.